Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat berjumpa pada pertemuan yang mulia ini. Tidak lupa juga sholawat berserta salam semoga terlimpahkan pada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditujukan kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbicara mengenai topik manusia dalam konsepsi Islam. Konsep manusia merupakan salah satu di antara tema sentral yang dibicarakan di dalam Al-Quran. Hal ini terindikasi dari beberapa kata yang terdapat di dalam Al-Quran, yang itu semua berpulang pada makna dan tema yang satu, yaitu membicarakan manusia. Setidaknya ada 4 kata di dalam Al-Quran yang mewakili makna manusia. Yang pertama al-bashar, yang kedua an-nas, yang ketiga al-ins, dan keempat al-insan. Meskipun memiliki makna yang sama, bukan berarti keempat kata tersebut tidak memiliki unsur-unsur yang berbeda. Sebab dalam kaidah dasar ulum Al-Quran menetapkan bahwa ayat Al-Quran terlepas dari pemaknaan berulang-ulang secara sia-sia. Kaidah dasar ini meniscayakan di dalam Al-Quran gambaran konsep manusia yang komprehensif akan didapatkan dengan mengkaji keempat keyword tersebut. Berdasarkan itu, maka tulisan ini mencoba untuk menjelaskan secara sederhana mengenai konsep manusia di dalam Al-Quran dengan menggunakan metode munasabah ayah bilayah. Metode munasabah adalah metode yang digunakan untuk menangkap makna terdalam pada satu tema dengan cara mengkomparasikan dan menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain yang memiliki kesamaan tema. Dalam hal ini, maka ayat yang di dalamnya terdapat kata al-bashar akan dihubungkan dengan ayat yang lain yang juga menggunakan kata al-bashar. Begitupun dengan kata-kata lainnya. Hal ini bertujuan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas untuk mengungkapkan pemaknaan manusia secara komprehensif yang dibicarakan di dalam Al-Quran. Oke, yang pertama al-bashar. Secara bahasa, kata al-bashar berasal dari kata basyara atau basyiron. Di antara makna dari kata tersebut adalah mengupas. Pemaknaan kata mengupas tersebut jika kita merujuk kepada makna yang diberikan oleh Al-Asfahani di dalam Mufradat Al-Afzal Quran, dikarenakan kata basyar bisa menjadi al-bisyarah atau al-basyarah yang artinya kulit yang tampak. Beberapa ahli bahasa kemudian menjelaskan kenapa manusia disebut dengan kata basyar, karena secara fisik kulit manusia lebih tampak daripada rambut atau bulu-bulunya, berbeda dengan hewan yang lebat bulunya atau sama sekali tidak memiliki bulu. Makna Al-Quran berangkat dari makna bahasa yang secara umum ayat yang menggunakan kata al-bashar menunjukkan manusia secara fisik, seperti pada firman Allah surat Al-Furqan ayat 54 dan Aswad ayat 71. Hal ini diperkuat pada ayat-ayat yang lain yang memberikan definisi bahwa al-bashar adalah wadah fisik yang bersifat material, membutuhkan makan dan minum, dan menunjuk siapa saja baik nabi maupun orang kafir. Yang kedua al-nas. Para ahli bahasa berbeda pendapat dalam melihat akar dari kata anas. Beberapa di antara mereka menyatakan bahwa kata anas berasal dari kata unas yang berasal dari kata anisa yang artinya jinak menjinakkan atau ramah. Hilangnya huruf hamzah pada kata tersebut disebabkan karena masuknya alif lam. Berbeda dengan pemaknaan tersebut, ahli bahasa lain berpendapat bahwa asal kata anas adalah nasia, artinya lupa,
Yang lain mengakarkan pada kata nasa yanusu artinya bergoncang, sementara zunawas artinya yang memiliki keilmuan. Dalam makna Al-Quran, adapun jika dirujuk pada ayat-ayat yang menggunakan lafal Anas, maka setidaknya didapati 3 makna umum. Pertama, Anas merujuk pada makna jenis makhluk seperti pada firman Allah surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang menjelaskan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang berasal dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Yang ketiga, Al-Ins. Al-Isfahani dalam kitabnya menyebutkan kata Al-Ins memiliki akar kata yang sama dengan Al-Insan. Meski demikian, bagi Al-Asfahani, Al-Ins adalah memberikan penekanan yang sama sekali berbeda. Secara bahasa, keduanya memang berasal dari alif, nun, dan sin. Tetapi jika dilihat pada penggunaan katanya di dalam konteks ayat-ayat, maka Al-In oleh beliau diartikan khilaful jini atau makhluk yang berbeda dari jin. Adanya makna tersebut merupakan hasil dari adanya kenyataan bahwa kata Al-Ins selalu disandingkan dengan Al-Jin, tetapi tidak menunjukkan kesamaan melainkan justru perbedaan. Seperti pada surat Al-An'am ayat ke-128 berbunyi bahwa, dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah berkehendak lain. Sungguh Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Ayat di atas menunjukkan perbedaan antara jin dan manusia, sebab jin pada pengertiannya adalah makhluk yang menyesatkan. Hal ini kemudian menjadi dasar Bintu Syati dalam tafsirnya At-Tafsir Al-Bayan lil Al-Quran Al-Karim menafsirkan bahwa sifat manusia harusnya berbeda dengan sifat jin yang dalam hal ini telah membangkang oleh Allah, sehingga mempunyai pekerjaan menyesatkan. Jika ditarik makna ini lebih jauh, maka manusia yang telah disesatkan oleh jin pada hakikatnya telah jauh dari fitrah kemanusiaannya. Yang keempat atau yang terakhir, Al-Insan. Sementara kata Al-Insan meskipun bukan kata yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi memiliki porsi yang cukup luas dalam menjelaskan konsep manusia menurut Al-Quran. Secara bahasa, Al-Insan sebagaimana yang dikutip oleh Al-Isfahani adalah dikatakan karena dia adalah makhluk yang diciptakan yang tidak bisa hidup kecuali bersama dengan manusia lainnya. Dapat dijelaskan bahwa kata Al-Insan mewakili manusia sebagai makhluk yang tidak bisa mempertahankan eksistensinya sendiri. Dalam arti semenjak proses penciptaan, proses keberlangsungan hidup, hingga nanti proses setelah kematian. Manusia adalah makhluk yang menggantungkan dirinya dan memerlukan lainnya. Makna Al-Quran dalam makna bahasa bagi penulis mengemukakan bahwa perwujudannya dalam 3 pemaknaan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Insan menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan dengan bergantung kepada Allah. Yang kedua, diciptakan dengan membutuhkan pengetahuan. Dan yang ketiga, manusia diciptakan dengan berbagai macam kekurangan. Nah, kekurangan-kekurangan inilah yang sejatinya bisa menjadikan manusia berada pada kerugian. Sementara kerugian itu disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah asfala asafilin. Adapun jika manusia memahami ketergantungannya kepada Allah, pada pengetahuan, dan segala tindakan yang bisa menjerumuskannya dalam potensi buruk, maka manusia itu bisa kembali pada penciptaannya yang fitrah dan unggul. Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia di dalam Al-Quran diwakili dengan 4 kata, yaitu Al-Bashar, Al-Nas, Al-In, dan Al-Insan. Al-Bashar menggambarkan manusia sebagai manusia secara fisik, lalu sebagai wadah material yang butuh makan dan minum, dan menunjukkan manusia jenis apa saja baik nabi maupun kafir.
al-nas memiliki 3 pemaknaan. Pertama, menunjukkan jenis makhluk yang bernama manusia. Yang kedua, manusia tidak sebagai identitas secara fisik tapi sifat-sifat. Yang ketiga, manusia makhluk yang berbeda karena memiliki potensi menjadi baik dan menjadi buruk. Lalu untuk makna al-ins merujuk pada makna berbeda dari jin dalam arti negatif. Sedang makna al-insan yang merujuk pada hakikat manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah, bergantung pada Allah, membutuhkan ilmu pengetahuan dan mematuhi Allah dan menjauhkan diri dari potensi-potensi kerugian. Jika hendak diambil benang merah dari semua kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manusia di dalam Al-Quran tidak hanya bersifat basyar saja, tetapi anas yang memiliki potensi baik dan buruknya. Hakikatnya manusia harus menjadi al-ins yang tidak tersesat oleh al-jin. Untuk itu maka manusia harus menghayati dirinya sebagai al-insan, di mana potensi keburukan dan kerugiannya dijauhi dengan cara menyadari ketergantungannya kepada Allah, melalui pengetahuannya kepada Allah, dan mengaplikasikan pada tindakan untuk menghindari segala potensi keburukan dalam diri. Ketika manusia tidak bisa seperti itu, maka berarti manusia tersebut tidak terbimbing oleh wahyu. Akibatnya manusia hanyalah menjadi basyar secara fisik yang tidak berbeda dari makhluk lainnya, bahkan jatuh pada derajat asfala safilin. Namun ketika manusia mampu melakukan proses tersebut, berarti ia merupakan basyar yang istimewa karena mengikuti wahyu. Dengan begitu ia berada pada derajat asani takwim. Demikianlah penjelasan mengenai konsepsi manusia dalam Islam. Semoga penjelasan tersebut dapat menambah keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah maupun khilaf dan dosa. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.